Kita buka di Ibrani 11 ayat 32. Ibrani 11 ayat 32. Apalagi yang harus aku sebutkan? Aku akan kekurangan waktu jika hendak bercerita tentang Gideon. Jadi Gideon ini masuk dalam list pahlawan iman, heroes of the faith, teman-teman. Jadi kalau kita baca di Ibrani 11 itu ada banyak list pahlawan-pahlawan iman, heroes of the faith. Nah, dan salah satunya adalah Gideon, teman-teman. Ada yang tahu kisah Gideon? Ya, saya tahu teman-teman pasti banyak tahu ya, sekolah minggu gitu kan. Gideon ini, teman-teman, jadi waktu itu zaman hakim-hakim ya di bangsa Israel. Belum ada kerajaan Israel waktu itu. Masih zaman hakim-hakim. Bangsa Israel itu belum punya raja, jadi mereka dipimpin oleh hakim waktu itu. Dan di saat itu dibilang zaman kegelapan ya bagi bangsa Israel. Di saat itu teman-teman, bangsa Israel ini dikepung oleh kerajaan Midian, oleh bangsa Midian, teman-teman. Jadi dulu, teman-teman, kalau zaman perang itu, sebuah kota itu dikepung, teman-teman. Itu kalau kalian sering nonton film-film perang, film-film sejarah zaman-zaman dulu, teman-teman, atau kisah-kisah sejarah zaman dulu, mereka itu untuk menyerang sebuah kota itu seringkali itu mereka kepung. Jadi orang nggak bisa berladang, nggak bisa bercocok tanam, tempat airnya ditutup. Nah, jadi mereka ditunggu sampai kelaparan, teman-teman, atau kehausan sampai akhirnya mereka menyerah, gitu kan. Nah, itulah yang dialami bangsa Israel waktu itu. Mereka dikepung oleh yang namanya bangsa Midian. Dan kita baca di sini, teman-teman, di Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbatin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Dan anaknya Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian. Nah, jadi teman-teman, Gideon ini waktu itu kondisinya sedang ketakutan. Bangsa Israel sedang ketakutan dan Gideon ini sedang sembunyi-sembunyi, teman-teman. Dia diam-diam mengirik gandum, ya. Jadi mengirik ya. Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Diam-diam, karena dia sedang ketakutan. Dia sedang menghindar dari orang Midian. Ada nggak teman-teman di sini mungkin yang pernah merasa dibully? Jadi misalnya di sekolah. Aduh, aku nggak mau lewat lorong itu. Di situ ada kakak kelas yang suka bully. Atau aku malas ke sekolah, ketemu temanku yang itu suka ngebully. Gitu. Ada yang merasa seperti itu, teman-teman? Merasa loser seperti Gideon ini, dia loser ya teman-teman. Dia ini loser, lagi dalam keadaan takut, lagi dalam keadaan menghindar. Dia sedang dalam keadaan yang gak baik-baik aja, teman-teman. Sedang loser gitu kan. Dia ini orang yang loser, bukan seorang yang wow atau luar biasa gitu, teman-teman. Nah, jadi di mata orang Midian, teman-teman, Gideon ini penakut. Mereka adalah orang yang kalah, orang yang sembunyi-sembunyi, orang yang sedang diam-diam karena takut dengan orang Midian gitu kan. Di mata rekan-rekannya, orang sebangsanya atau keluarga yang Gideon ini juga nggak dianggap sebagai orang yang hebat, teman-teman. Mereka sama-sama ngumpet-ngumpet. Kalau mengirik gandum mereka ngumpet-ngumpet, teman-teman, sembunyi-sembunyi. Mereka sama-sama ketakutan. Di mata orang-orang Gideon ini dicap ya penakut, ya gitu, loser. Dan mungkin di mata Gideon sendiri dia ngecap dirinya sendiri adalah seorang loser, seorang penakut. Bukan seorang yang hebat atau apa, teman-teman. Itu pandangan orang Midian tentang Gideon. Pandangan teman-teman Gideon tentang Gideon. Dan pandangan diri sendiri Gideon juga seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ada kalian yang nggak dihargai gitu oleh orang lain ya. Ada orang yang cerita ke kakak, dia itu hidupnya kayak nggak dihargai gitu. Bahkan oleh keluarga terdekat pun nggak dianggap, nggak dihargai gitu. Boro-boro dengan teman juga nggak dihargai. Mungkin dihindari orang-orang, teman-teman. Orang-orang kalau ketemu dia mungkin malu aku ketemu itu, nanti dikira berteman dengan dia. Nah, ada yang seperti itu, teman-teman. Ada yang dicap mungkin aku ini kak sudah nggak virgin lagi kak. Apa aku mungkin bisa dapat pasangan yang takut akan Tuhan gitu. Atau di Pulang Pisau kakak ada ini anak magnet itu, dia dulunya suka narkoba, mabuk-mabukan, segala macam, merasa diri nggak layak, merasa diri nggak berguna, teman-teman. Ada yang merasa seperti itu juga, teman-teman. Ada yang mengalami seperti itu juga. Dan pernah juga ada orang datang ke kakak, dia sudah pernah melakukan di luar nikah
Katanya sudah punya anak, ditinggal lagi oleh oleh suaminya, punya hubungan yang buruk dengan papahnya, sering dipukuli segala macam, teman-teman. Nggak dianggap, dan nggak dianggap berhasil, nggak dianggap sukses, nggak dipandang lah teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang merasa seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu juga yang dirasakan oleh Gideon teman-teman. Dia merasa dirinya nggak dipandang. Dia merasa dirinya rendah teman-teman. Ada kalian merasa diri kalian rendah saat ini teman-teman? Nah, tapi teman-teman, ini bukan akhir kisah hidup Gideon teman-teman. Ini bukan titik dalam hidup Gideon. Di sini Tuhan kasih koma dalam hidup Gideon teman-teman. Ayat selanjutnya, kita buka ayat selanjutnya teman-teman. Dikatakan, malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wow, ini Gideon lagi ngumpet-ngumpet, lagi ketakutan. Tiba-tiba malaikat Yahweh bilang, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Wow, Tuhan kasih identitas ke Gideon teman-teman. Dia sedang ketakutan, diremehkan, direndahkan, gak dianggap teman-teman. Tapi Tuhan bilang dia pahlawan yang gagah berani. Salah gak? Ketika kamu sedang, Gideon ini teman-teman, ketika dia sedang ketakutan, Tuhan bilang dia pahlawan yang gagah berani. Salah gak teman-teman? Atau gini deh, Tuhan bisa salah gak? Gimana teman-teman? Tuhan bisa salah gak kira-kira? Enggak kan? Nah, jadi teman-teman ketika Tuhan bilang Gideon kamu adalah pahlawan yang gagah berani, maka itu adalah kebenarannya teman-teman. Maka itu adalah kenyataannya. Dan itu gak salah. Kenapa teman-teman? Gini teman-teman. Tuhan itu Alfa dan Omega. Oh itu nama yang bagus teman-teman. Alfa dan Omega. Yang dari magnet Alfa Omega di sini ada? Gak ada ya? Nah, itu nama yang bagus teman-teman. Alfa Omega. Tuhan itu yang awal dan yang akhir teman-teman. Dia itu kekal. Dia nggak dibatasi oleh waktu teman-teman. Waktu itu Tuhan yang ciptakan teman-teman. Jadi Tuhan itu dia sudah ada di masa depan kita. Dia sudah ada di masa depan Gideon. Dan Tuhan yang sudah ada di masa depan Gideon dia bilang kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena di masa depan Tuhan sudah ada dan dia lihat Gideon adalah pahlawan yang gagah berani, teman-teman. Apa kondisimu saat ini, teman-teman? Kalian gak perlu khawatir, teman-teman. Karena Tuhan sudah ada di masa depan. Kalau Tuhan bilang, masa depanmu baik, teman-teman. Meskipun keadaanmu sekarang lagi gak baik, teman-teman. Maka kebenaran firman Tuhan itu pasti jadi kenyataan, teman-teman. Karena Tuhan sudah ada di masa depanmu. Kalau dia bilang masa depanmu baik, maka pasti baik teman-teman. Karena dia sudah ada di sana. Tuhan Yesus sudah ada di sana teman-teman. Jadi teman-teman, identitas kita itu ya teman-teman. Kita belajar dari Gideon ini. Itu bukan kata orang lain teman-teman. Itu bukan kata orang tentang kamu. Ah kamu gak layak. Oh kamu gak berharga. Kamu gak dihargai. Mungkin setiap orang itu punya nilai ya teman-teman. Manusia itu suka kasih nilai ke orang-orang. Tapi nilai manusia ini nggak nentu teman-teman. Kalau kamu baik, wah nilaimu tinggi. Kalau kamu jelek, nilaimu rendah teman-teman, turun. Nilaimu naik turun. Kalau kamu kasih nilai hidupmu ke orang lain teman-teman, maka hidupmu akan naik turun. Karena penilaian manusia itu bisa naik turun teman-teman. Nah, jadi hidup kita ini bukan apa kata orang. Orang bilang, kamu nggak mungkin berhasil, kamu nggak mungkin sukses. Oh kamu dari broken, kamu nggak mungkin punya keluarga yang baik-baik, gitu kan? Misalnya seperti itu teman-teman. Oh kamu kurang pintar, itu kata orang lain teman-teman. Itu pendapat orang, teman-teman. Itu pendapat mereka dan pendapat manusia itu bisa salah, teman-teman. Tapi hidup kita ini teman-teman bukan dari apa kata orang lain, tetapi dari apa kata Tuhan. Amin. Itu tentang Gideon teman-teman. Dari Gideon kita belajar bahwa hidup kita ini bukan apa kata orang lain, pendapat orang lain tentang kita. Bukan juga pendapat kita tentang diri kita sendiri, teman-teman. Kita bisa salah menilai diri kita sendiri, teman-teman. Kita bisa salah. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah, teman-teman. Karena dia sudah ada di masa depan kita, teman-teman. Ketika dia bilang, rancanganku dalam hidupmu adalah damai sejahtera untuk memberimu masa depan yang penuh pengharapan, maka itu adalah kebenarannya, teman-teman. Meskipun keadaanmu saat ini lagi nggak baik, teman-teman. Tapi kalau Tuhan bilang,
Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang, teman-teman. Maka itu pasti akan terjadi dalam hidupmu, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di sana, teman-teman. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan Yesus sudah ada di masa depan kita, teman-teman. Kamu nanti jadi apa? Mungkin jadi pilot, jadi presiden, jadi gubernur, jadi dokter, jadi perawat, jadi PNS, jadi polisi. Tuhan Yesus sudah tahu, karena Tuhan Yesus sudah ada di sana, teman-teman. Istrimu nanti siapa, suamimu nanti siapa, anakmu nanti gimana, cowok apa cewek, namanya siapa, sekolahnya di mana. Tuhan Yesus sudah tahu, teman-teman. Karena dia sudah ada di masa depan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, aduh nak, kenapa kamu khawatir, kenapa kamu nangis terus? Percaya aja. Dan kita perlu percaya, teman-teman. Karena Tuhan Yesus sudah ada di sana, teman-teman. Kalau Tuhan Yesus bilang masa depanmu baik, maka itu pasti baik, teman-teman. Karena Tuhan Yesus sudah di sana. Amin.